Langsung saja bersiaplah karena hari ini kita akan terbang langsung ke stratosfer. Kita bakal mengupas tuntas sebuah mahakarya aviasi yang benar-benar mendobrak batas fisika dan taktik militer modern. Nah, di ulasan kali ini kita fokus pada satu monster udara sesungguhnya, jet tempur taktis kelas berat MiG-31K. Kalian mungkin lebih mengenalnya dengan sebutan NATO-nya, Foxhound. Kita bakal bongkar habis bagaimana desain dari era Perang Dingin ini bisa disulap jadi platform peluncuran terbang untuk salah satu senjata paling mematikan saat ini, yaitu rudal balistik hipersonik K-47M2 Kinzhal, atau kalau diterjemahkan Sang Belati. Ulasan ini bakal penuh dengan pembahasan soal kecepatan ekstrim, dorongan mesin jet yang gila-gilaan, dan inovasi yang pastinya bikin kita geleng-geleng kepala. Tapi kenapa sih jet ini tiba-tiba jadi sorotan dunia? Semuanya bermula dari kejadian tanggal 16 Mei lalu di langit Kiev. Nah, kalau kita lihat laporannya, ada dua klaim yang saling bertentangan nih. Di satu sisi, Rusia menyatakan bahwa mereka sukses menghancurkan komponen kunci dari sistem pertahanan udara Patriot dan mencatat kalau Patriot itu sampai harus menembakkan 32 rudal pencegat saking kewalahannya. Tapi di sisi lain, Ukraina justru mengklaim sebuah kemenangan besar, bilang kalau mereka berhasil menembak jatuh 6 rudal Kinzhal sekaligus. Jadi, terlepas dari pihak mana yang laporannya paling akurat, poin utamanya di sini adalah kita sedang melihat langsung bagaimana kemampuan hipersonik kelas berat ini diuji berhadapan langsung dengan sistem pertahanan udara jarak jauh terbaik yang dimiliki NATO. Ini benar-benar pertarungan puncak teknologi militer, teman-teman. Dan kalau kita bicara soal skala ancamannya, wow, angkanya cukup bikin merinding. Karena Foxhound ini beroperasinya di ketinggian yang sangat ekstrim dan melaju sangat cepat, rudal Kinzhal yang dilepaskannya itu punya potensi jangkauan untuk menghantam sebagian besar ibu kota di Eropa Barat, seperti London, Paris, atau Roma, hanya dalam waktu 7 hingga 10 menit setelah diluncurkan. Bayangkan, kalian bikin kopi aja mungkin belum selesai, rudalnya udah sampai. Tapi satu hal yang perlu dicatat dari data kita, saat ini diperkirakan cuma ada sekitar 10-20 unit MiG-31 yang udah dimodifikasi khusus jadi varian K untuk menggotong bisil raksasa ini. Oke, mari kita kenalan lebih dekat dengan Foxhound ini, yang sebenarnya sekarang lebih berfungsi sebagai landasan peluncuran di udara. Kalau kita lihat moncong pesawatnya, avionik di dalamnya tuh benar-benar revolusioner pada masanya. MiG-31 adalah jet tempur pertama di dunia yang pakai radar PSA alias radar pasif dengan pemindaian elektronik yang dinamakan Zaslon S800. Dulu radar jet tempur tuh sering banget buta atau kebingungan kalau disuruh mendeteksi target di bawahnya karena sinyalnya nabrak pantulan dari permukaan tanah. Nah, Zaslon ini mengubah segalanya. Ia punya kemampuan look down/shoot down yang sejati. Jadi Foxhound bisa terbang sangat tinggi, menatap ke daratan di bawah, dan mengunci target yang terbang rendah tanpa terganggu oleh noise atau kekacauan visual dari bumi. Benar-benar lompatan teknologi yang brilian. Dan radar ini nggak cuma pinter, tapi jangkauannya luar biasa. 200 km. Itu jarak deteksi untuk target yang ukurannya relatif kecil loh. Pastinya, ngatur ruang pertempuran seluas itu bukan pekerjaan buat satu orang aja kan. Makanya jet ini butuh 2 awak. Ada pilot di depan yang fokus menjinakkan kecepatan dan manuver raksasa ini, sementara di kokpit belakang ada operator radar khusus yang mantengin layar, memproses semua data dari radius 200 km, dan mengatur kapan harus menyerang. Bahkan versi paling standarnya aja, radar ini udah bisa ngelok 10 target sekaligus dan langsung nyerang 4 target bersamaan. Ia juga punya sensor penjejak inframerah di bawah hidungnya yang bisa ditarik masuk. Sensor ini dipakai buat ngelacak musuh diam-diam, tanpa harus mancarin sinyal radar yang gampang ketahuan. Tapi yang bikin makin ngeri itu pembaruan varian BM-nya di tahun 1999. Otak komputernya di-upgrade sampai bisa melacak 24 target sekaligus. Nggak cuma itu, kalau versi awalnya cuma fokus berburu di udara, versi BM ini bisa menghantam target di udara sekaligus melibas target di darat. Si Foxhound ini benar-benar berevolusi jadi pemburu serba bisa. Coba kalian perhatikan garis waktu ini sebentar. Jet ini pertama kali masuk jalur produksi tahun 1979. Bayangin, zaman segitu komputer rumah aja masih barang langka banget. Terus, mulai operasional penuh di tahun 81, dapat perombakan total dengan varian BM di tahun 99. Dan lucunya, di tahun 2020 kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia malah memperpanjang umur sasis pesawatnya dari 2.500 ke 3.500 jam terbang. Artinya apa? Jet era Soviet ini bakal terus mengudara, jadi tulang punggung pertahanan mereka sampai lewat dari tahun 2030. Jujur ini agak gila sih, sasis fisik dari 40 tahun lalu tapi dipakai buat menggotong teknologi paling mutakhir abad ke-21. Sekarang, kita masuk ke anatomi si kelas berat ini.
Gimana mereka ngerancang pesawat raksasa ini buat nahan kondisi super ekstrim? Satu hal yang harus kalian ingat, Foxhound ini sama sekali bukan jet lincah yang suka bermanuver muter-muter di udara. Ini murni petarung kelas berat, panjangnya aja hampir 23 meter dan berat kosongnya hampir 22 ton. Tapi angka yang paling bikin melongo itu berat saat dia bermuatan penuh, 41.000 kilogram, 41 ton teman-teman. Itu udah setara sama beberapa truk kontainer digabung jadi satu. Buat ngangkat beban segila ini ke udara dengan laju tanjak 288 meter per detik, aerodinamika secanggih apapun gak bakal cukup. Yang kalian butuhkan cuma satu, dorongan mesin murni yang super brutal. Dan dorongan brutal itu ngasih hasil yang absolut, Mach 2,83. Ini adalah kecepatan puncaknya di ketinggian operasional ditenagai langsung sama dua mesin turbofan raksasa tipe D30F6. Mesin inilah yang maksa 41 ton logam membelah langit hampir 3 kali lipat kecepatan suara. Saking kokohnya rangka pesawat ini, dia bahkan masih bisa tembus Mach 1,23 saat terbang sangat rendah. Padahal, kecepatan supersonik di ketinggian rendah itu biasanya bakal langsung nyabik-nyabik pesawat tempur standar. Tapi ya, di dunia aviasi, kecepatan ekstrim itu nggak pernah datang gratis. Meskipun secara teori Foxhound bisa dipaksa lari sampai Mach 3, kalau pilot nekat ngelakuin itu, umur mesin dan rangka pesawatnya bakal langsung terjun bebas, gara-gara panas dan tekanan yang luar biasa. Di luar itu, dua mesin raksasanya ini benar-benar haus. Jet ini harus menelan lebih dari 16.350 kg bahan bakar internal, dan itu pun kadang masih kurang jadi masih sering ditambah tangki cadangan eksternal. Jadi ya, performa sangar ini punya harga perawatan dan operasional yang sangat mahal. Lanjut ke bagian paling seru. Gimana sih sebenarnya urutan peluncuran pesawat ini saat menjatuhkan si Belati? Kenapa harus ada varian K? Bedanya apa dari yang lain? Varian ini sebenarnya ngebangun ulang sasis MiG-31BM yang udah canggih tadi, tapi ditambahin satu fitur krusial, sistem kontrol penerbangan semi-fly-by-wire. Buat apa? Nah, jet ini cuma bisa bawa tepat satu rudal Kinzhal di bawah perutnya, dan rudal ini super besar dan berat. Coba bayangin, kalian lagi terbang pakai kecepatan tinggi, terus tiba-tiba muatan raksasa seberat itu dilepas dari perut pesawat. Tanpa sistem fly-by-wire ini, pergeseran titik beratnya bakal sangat instan dan drastis. Pesawatnya bisa langsung hilang kendali dan terlempar berputar-putar. Sistem inilah yang menjaga jet tetap stabil di detik-detik kritis saat misil memisahkan diri. Dan semua sistem tadi berujung pada urutan serangan yang menurut saya sangat sinematik. Ini pada dasarnya adalah problem fisika 4 langkah. Langkah pertama, jet bawa Kinzhal ini menanjak tinggi banget, sampai masuk stratosfer, di ketinggian sekitar 15 km. Langkah kedua, pilot nginjak gas mentok, sampai tembus kecepatan supersonik Mach 2,8. Di titik ini, Foxhound bukan lagi cuma pesawat. Dia udah berubah jadi semacam roket pendorong tahap pertama. Langkah ketiga, karena udara di stratosfer itu super tipis, hambatan udaranya jadi minim banget. Nah, disitulah misilnya dilepaskan. Dan terakhir, langkah keempat, mesin roket Kinzhal menyala, dia nanjak makin tinggi sampai 20 km, lalu terjun dalam jalur kuasi balistik menembus Mach 10. Skema peluncuran inilah yang bikin Kinzhal itu hampir mustahil buat dideteksi secara dini, apalagi dicegah. Oke, setelah melihat semua kehebatan yang barusan kita bedah, mulai dari radar canggih, kecepatan Mach 2,8, sampai perannya bawa misil hipersonik, muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Mau dibawa kemana lagi masa depan dari jet tempur taktis terberat di dunia ini? Apalagi tugas yang bisa dikasih ke rangka pesawat yang aslinya lahir di era Perang Dingin ini? Kalau kalian pikir jawabannya cuma soal rudal baru, kalian salah besar. Evolusi selanjutnya dari Foxhound ini benar-benar bikin kaget. Alih-alih dipakai buat nembak ke bumi, semua konsep fisika peluncuran stratosfer tadi sekarang mau dipakai untuk menembus luar angkasa. Ya, sumber kita menyebutkan soal modifikasi varian terbaru yang diberi nama MiG-31I atau proyek ISHIM. Idenya adalah mengubah jet raksasa ini jadi landasan terbang untuk meluncurkan roket yang bawa wahana antariksa sungguhan ke orbit bumi. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas, spesifikasinya udah jelas. Proyek ini targetin peluncuran roket satelit kecil berbobot 120-160 kg. Prosesnya mirip banget sama peluncuran Kinzhal tadi. Jet ngebut di stratosfer, ngelepasin roketnya, lalu roket itu bakal lanjut terbang sendiri nembus atmosfer menuju orbit bumi rendah, alias low Earth orbit, di ketinggian antara 300 sampai 600 km dari bumi.
Melihat inovasi seagresif ini, wajar banget sih kalau prediksi sumber kita bilang burung besi raksasa ini masih akan terus menari-nari dan mendominasi bentangan langit kita setidaknya untuk 10-20 tahun ke depan. Coba kita resapi ini. Kita udah mengulas perjalanannya dari sekedar radar pencari di era Soviet, berevolusi jadi raksasa pembawa misil hipersonik yang ngehack gravitasi pakai sistem fly-by-wire, dan sekarang bersiap jadi gerbang peluncuran antariksa. Jadi, sebelum saya pamit, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan buat kalian renungkan. Seiring dengan laju teknologi yang terus maksa kita masuk lebih dalam ke stratosfer, mungkinkah nanti kita bakal sering melihat peluncuran satelit atau luar angkasa yang rutinitasnya dimulai dari atas sayap jet tempur era Perang Dingin? Sinergi antara sejarah masa lalu dan masa depan ini benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak udah menemani ulasan kita kali ini. Semoga kalian dapat banyak insight baru. Sampai jumpa di pembedahan informasi kita berikutnya.